Kadang hidup terasa seperti ombak besar yang datang bertubi-tubi. Belum selesai satu masalah, datang lagi yang lain. Belum kering air mata karena satu ujian, sudah ada lagi yang baru. Dan di titik-titik seperti itu, banyak manusia mulai goyah, pikiran kacau, hati resah, tidur tak nyenyak. Dan yang paling parah, lupa bahwa semua ini hanyalah cara Tuhan menguatkan, bukan menghancurkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, buat dirimu menjadi magnet bagi dunia. Karena kamu mensubscribe, like, dan share channel ini, agar nantinya dunia semakin terbuka lebar dan semakin mengejar-ngejarmu. Ketika hidupmu diguncang, itu bukan berarti Tuhan marah. Bisa jadi, itu cara Dia memisahkan yang palsu dari yang sejati. Yang bukan rezekimu akan pergi, yang memang untukmu akan tetap tinggal, sekalipun seluruh dunia berusaha menjauhkan. Kalau kita perhatikan, semua yang besar, semua yang kuat, selalu ditempa dalam kesunyian dan tekanan. Emas dimurnikan dalam api. Pohon besar tumbuh karena badai, bukan karena angin sepoi. Dan manusia yang kuat lahir dari ujian yang tak berhenti. Maka, ketika hidupmu mulai terasa berat, jangan buru-buru merasa Tuhan meninggalkanmu. Mungkin, justru sedang disiapkan sesuatu yang besar. Kuncinya satu, tetap fokus dan tenang. Karena ketika pikiranmu tenang, hatimu damai. Itulah saat energi rezeki mulai mengalir. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan itu, ada kemudahan. Bukan setelah, tapi bersama kesulitan, ada kemudahan. Artinya, di tengah ujian pun, sebenarnya pintu rezeki dan jalan keluar sudah ada di sana. Kita hanya perlu tenang untuk bisa melihatnya. Pernah nggak kamu perhatikan? Ketika panik, semua terasa buntu, tapi saat kamu menarik napas panjang, diam sejenak, tiba-tiba muncul ide. Datang seseorang menawarkan bantuan, atau ada peluang kecil yang tadinya nggak kelihatan. Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari ketenangan pikiran. Orang yang tenang bukan berarti dia tak punya masalah. Tapi dia tahu, tidak ada gunanya melawan ombak dengan panik. Dia biarkan ombak datang. Ia tetap mendayung dengan hati yang yakin. Dalam Islam pun diajarkan tawakal, yaitu menyerahkan hasil sepenuhnya pada Allah setelah berusaha dengan tenang dan ikhlas. Karena saat kita pasrah dengan hati damai, kita sedang mengundang keajaiban. Coba renungkan, Tuhan tidak butuh kamu panik. Tuhan tidak butuh kamu terburu-buru. Yang Tuhan mau, hanyalah kamu percaya dan tetap berjalan, walau pelan, tapi penuh keyakinan. Bila kamu sudah fokus, pikiranmu tenang, maka getaran batinmu selaras dengan ketentuan Tuhan. Itulah yang sering disebut orang, magnet rezeki. Karena rezeki bukan cuma uang. Rezeki itu bisa ketenangan, kesempatan yang datang tanpa diduga, orang baik yang hadir di waktu yang pas, atau bahkan kekuatan untuk terus sabar di tengah badai. Kita sering ingin semuanya cepat. Cepat kaya, cepat sukses, cepat sembuh, cepat bahagia. Tapi lupa bahwa segala sesuatu punya waktu terbaik yang hanya Tuhan yang tahu. Maka, tugasmu bukan menuntut, tapi menenangkan diri, agar bisa melihat rencananya bekerja dengan indah. Kadang, rezekimu belum datang bukan karena ditolak, tapi karena Tuhan ingin kamu siap dulu menerimanya. Bayangkan kalau dikasih cepat, tapi hatimu masih gelisah, pikiranmu belum tenang, bisa jadi malah hancur oleh rezeki itu sendiri. Jadi, saat cobaan datang bertubi-tubi, jangan buru-buru bertanya kenapa. Cukup katakan, "Baik Tuhan,
Aku percaya engkau tahu apa yang engkau lakukan. Lalu diam. Tarik napas pelan. Fokus pada langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini. Percayalah, Tuhan sedang bekerja dengan caranya sendiri. Kamu mungkin tak paham sekarang, tapi nanti, ketika semuanya sudah selesai, kamu akan melihat polanya dengan jelas, dan bersyukur, karena semua yang dulu menyakitkan, ternyata adalah bagian dari jalan rezekimu. Jadi, jangan takut pada ujian. Jangan panik pada kekurangan. Cukup tenang. Lakukan bagianmu, dan biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Karena saat kamu benar-benar tenang, kamu sedang menjadi magnet rezeki yang paling kuat.